Nah, kok saya itu istilahnya bismillah yakin kalau di Lubung Jomblang itu tadi ada airnya. Itu kalau saya itu petualangan mencari seriti atau walet, itu biasanya kalau banyak walet atau burung seriti biasanya di dalam ada air. Karena orang bodoh. Nah, itu kan karena seriti walet banyak, berarti yang namanya seriti sama walet itu pasti di situ ada airnya. Terkait dengan kebutuhan air ini, masyarakat setiap musim kemarau kita membeli tangki itu sampai patungan hanya 6.000 liter, itu patungan menjual kayu, menjual hewan, menjual mas-masan, semua, bahkan tanahnya. Kita terkadang hampir putus asa, Pak. Posisi kita mencari solusi ke sana kemari, hasilnya nol. Kita rancang karena untuk listrik satu pas itu headnya paling tinggi 100 dan ini kedalamannya 180 meter, kalau sampai ke atas kita anggap saja 200, maka harus dibuat 2 tingkat, jadi supaya listriknya satu pas. Maka kita buat dari sumber air itu dipompa, itu kan 80 meter, terus kemudian di reservoir dulu di sini, ditampung dulu di sini. Nah, ketika ditampung di sini, maka dia bisa menggunakan listrik satu pas. Terus kemudian ketika dia sudah tertampung di sini penuh, baru dipompakan lagi ke atas. Ada hal-hal yang tidak terduga banyak dalam proses konstruksi ini, baik dari desain dan lain-lain. Misalnya contoh yang sedang kita lakukan saat ini, kita lihat di sini, benar-benar di luar perencanaan saya itu bahwa adanya rockfall atau batu jatuh di posisi teras ini. Nah, ketika pemilihan teras ini itu kita pilih di sini karena memang tempat yang paling lebar kita bisa naruh tandon itu. Terus kemudian makanya banyak kendala, misalnya sering terjadi kerusakan di sini itu equipment kita atau peralatan kita itu kejatuhan batu. Kalau bahasa kita itu dengan ketinggian 110 meter ada batu yang segini aja, Pak, kalau dikalikan gravitasi, wah sudah, bak itu bolong betul, rusak. Dan itu tidak hanya satu batu, banyak itu, iya, banyak yang jatuh karena bibir-bibir gua itu memang rentan. Kalau tadi Pak, kan banyak batu lepas gitu kan, jadi butuh diproteksi betul supaya di dalam aman betul. Tapi pada saat ini, baik dari pemerintah desa, kabupaten, maupun dari CSR, maupun teman-teman, dari relawan, alhamdulillah pada saat ini terketuk hatinya untuk memberikan pelayanan terkait dengan air bersih untuk desa Gendayakan. Yang satu-satunya desa tidak ada jalur pipanisasi dari PDAM hanya desa Gendayakan. Dan yang tidak ada sumber air atau mata air itu adalah di Gendayakan. Sehingga dengan adanya Lubung Jomblang ditemukan ini adalah anugerah bagi kami. Karena inilah harta karun yang selama ini tidak pernah kita bayangkan bahwa desa Gendayakan itu ada sungai bawah tanahnya. Ini keajaiban bagi kami. Sepengetahuan saya, ini dulunya dasar laut, terus terangkat. Nah, karakter batuannya di sini yaitu berupa kars, wilayah kars. Ini masuk dalam wilayah Pegunungan Sewu, mulai dari Kulon Progo sampai Pacitan, Jawa Timur. Itu terkenal dengan batuan karsnya. Jadi karakter batuan kars itu tidak bisa menyimpan air. Karakternya dia meloloskan air. Batu ini alam milik kita bersama, udara kita bersama itu. Ya kalau kotor ya otomatis siapa lagi kalau nggak kita yang ngerawatin. Dan juga saya dididikin
harus cinta sama alam. Soalnya secara garis besar ketika saya cintai alam, terus bantuin warga segala macam, saya mending orang tua saya. Di sana siapa yang bantuin kalau nggak orang lain. Di samping di Gendayaan ini kita bicara tentang air, tapi juga nanti kita akan bicara tentang spiritualitas keagamaannya. Ada pembinaan secara berkala. Nanti sebulan sekali saya akan hadir di sini untuk membina pengajian, sekaligus ngawat-ngawati Jomblang, sekaligus memperkuat rasa syukur masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi begitu ya Pak.